Oke bos, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar jiwa-jiwa yang bersedih? Masih sehat, masih kuat? Kudu semangat bos. Nih, kalian bandingan coba sama petani-petani saat ini. Lebih sedih mana? Musim kemarau, sumber air terbatas. Tuh, menyedot air, berlomba-lomba nyedot air, ganti-gantian nyedot air karena cuaca panas membuat lahan kering. Ya, stop, jangan mengeluh, kurangi keluhmu, perbanyak syukurmu. Kondisi jalan sangat gersang, tumbuhan pepaya pun menguning tuh. Padi baru tanam sudah kekurangan air. Tuh, terdengar mesin pompa air. Ini para petani bergantian untuk saling mengambil sumber air karena persediaan sumber air terbatas. Jadi sekarang saatnya yang bagian hulu daerah sini dia mulai nyedot banyu. Tuh, lihat tuh, baru tanam saja udah kering. Jadi modal yang dikeluarkan pada musim-musim kemarau ini, para petani cukup mengeluarkan modal yang banyak. Semoga saja nanti hasilnya baik dan mendapatkan harga yang tinggi. Oke, amin ya. Ini dia hasil keong pencarian tadi ya. Dimulai dari daerah hulu tadi sana sampai ke hulu, daerah hilir ya, sampai ke hulu. Oke, ini kebun pisang, kebun paya, ini sawah, dan ini tanggul. Ini pembuatan tanggul ini ya bos, ya guys. Ini diperuntukkan untuk mencegah banjir yang terjadi. Dulu sebelum tanggul ini dibuat, ketika musim penghujan pasti banjir dari kali pisang itu ya, meluap ke sawah sana tuh sampai penuh sawah tersana. Tapi terkadang ketika musim hujan juga, pas sudah dibangun ini, ternyata tanggul ini bisa jebol karena tidak kuat untuk menahan volume atau debit dari air yang berasal dari kali pisang. Ini pendapatan keong cukup segini aja karena susah ya musim kemarau, dan karena juga kalinya cukup dalam jadi takut untuk nyemplung. Oke bos, sekarang sudah berada di gubuk. Tuh, sana sawahnya bapak tuh, ada mama lagi maton atau mencabuti rumput yang berada di persawahan tanaman padi, atau mencabuti tanaman gulma yang mengganggu tanaman padi. Nih bos, tuh selang pompa air
selang penyedotan air untuk pengirigasian ya. Irigasi ini termasuk dalam irigasi permukaan, seperti penjelasan pada sensus pertanian kemarin itu. Ini apabila sistem sedot seperti ini termasuknya sistem irigasi permukaan. Tuh ada dua selang, jadi ada 2 selang untuk mengairi 2 lahan sawah yang berbeda. Tuh baru-baru tanam tapi kemarau, hujan berapa bulan? Udah hampir 3 bulan nggak ada hujan. Oke bos, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Niko ST di channel Kuandro 28. Oke, sekarang berada di sawah. Tadi habis mencari keong dan saat ini beristirahat. Nih lokasi berada di gubuk di pinggiran tanggul Sungai Pisang, Wai Pisang. Kalau di Lampung menyebutnya sungai itu Wai ya bos. Oke, kita menyambung pembicaraan kemarin atau penjelasan dari review seblak ya kak ya. Kemarin kan sedikit menjelaskan atau belajar public speaking mengenai keterbukaan atau membuka diri. Jadi kita juga perlu mengingat bahwasannya membuka diri itu jangan terlalu membuka juga, harus ada filternya, ada penyaringnya. Filter tersebut ya ibaratnya kita ada informasi-informasi pengetahuan dari luar ataupun asupan makanan dari luar. Kita sebagai wadah itu harus mempunyai filter, jangan semuanya dimasukkan ke dalam diri kita ya. Yang perlu dimasukkan dalam diri kita sebagai wadah ini yaitu hal-hal yang baik. Hal-hal kotor disaring, ditahan, jangan dimasukkan ke dalam diri kita. Begitupun ketika kita sudah terisi penuh, jangan terlalu terbuka, jangan membiarkannya terbuka, karena dapat dimanfaatkan orang lain secara percuma. Apabila kita mempunyai ilmu, kita mempunyai sesuatu hal yang positif, kita lakukan, kita aplikasikan terhadap hal-hal yang perlu diaplikasikan. Jadi jangan memperlihatkan kepintaran kita terlalu mencolok. Resikonya yaitu kita bisa dimanfaatkan orang lain secara diam-diam. Kita sebagai wadah ini harus mempunyai filter. Kita menyaring apa yang masuk, apa yang keluar dari kita ini, kita saring, kita filter. Oke. Seperti halnya kemarin, apabila makanan ya, kita ibaratkan wadah, kita sebagai wadah seperti seblak kemarin. Apabila kita diamkan terus terbuka makanan tersebut, maka bisa juga basi juga ya, karena kita sudah tercemar dari paparan lingkungan, tercemar bisa dari gangguan dari makhluk-makhluk pengganggu. Nah itu diibaratkan kita seperti itu. Apabila kita terlalu terbuka, baik terbuka secara fisik, secara psikologis, semua hal lingkungan kita bisa masuk. Seperti ya contohnya apabila kita terbuka kosong, itu kan katanya kalau di paranormal kita bisa kerasukan. Ketika kita kosong, kita bisa terbuka, bisa terhipnotis, bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Wis, ada burung kuntul bos di sana tadi tuh kan, ada yang terbang tuh ya. Lihat nggak tuh, ada tuh burung kuntul terbang, diusir oleh petani tuh. Mana nggak kelihatan petaninya tuh dia.
Oke bos, jadi intinya memperbaiki dari statement video yang lalu. Jadi kita sebagai manusia, sebagai pribadi yang mempunyai akal pikiran, ibarat kita sebagai wadah, kita perlu punya filter atau penyaring. Jangan terlalu terbuka, jangan terlalu tertutup ya. Kita harus mempunyai filter supaya kedepannya untuk lebih baik lagi. Mungkin sekian dari belajar public speaking pada video kali ini. Apabila banyak salah ya wajar. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa dukung channel ini untuk terus berkembang dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Oke, see you next time, see you next video. Bye bye. Assalamualaikum.